Halo, perkenalkan nama saya Dela Alreta Fernandesiki. Di sini saya akan mengidentifikasi dan menganalisis perubahan dan tantangan di masa sekarang yang menurut saya paling potensial mengganggu keutuhan wilayah dan persatuan bangsa. Nah, tugas ini tuh untuk memenuhi mata kuliah kewarganegaraan. Nah, kemudahan mengakses berita hoaks merupakan tantangan yang sedang kita alami saat ini. Salah satu tantangan sekarang yang dapat mengganggu keutuhan wilayah bangsa dan negara adalah dampak globalisasi. Nah, dengan akhir-akhir ini mudahnya kita dapat mengakses informasi dari mana dan kapan saja secara efisien dan efektif. Namun berbagai kemudahan itu tidak serta-merta memberikan dampak positif. Ada banyak ancaman tantangan yang mengintai di baliknya, misalnya berita hoaks atau bohong. Nah, dari berita hoaks atau bohong ini menyebabkan disintegrasi bangsa. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu globalisasi, karena tadi menyangkut paut dengan dampak globalisasi. Nah, konsep globalisasi dapat dengan mudah dipahami melalui pemenggalan kata global dan sasi. Kata global merujuk pada lintas, batas, dan kata sasi itu merujuk pada perubahan atau proses menjadi. Untuk mempermudah mengingat itu, globalisasi dapat diartikan secara singkat sebagai proses perubahan sosial pada skala lintas batas, atau bisa kita artikan globalisasi merupakan suatu fase perubahan yang dialami oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Ciri khas dari era globalisasi ini yaitu semakin kaburnya batas-batas geografi antar negara. Pertukaran informasi serta arus barang maupun jasa tidak lagi hanya dilakukan dalam cakupan lokal atau nasional, namun juga merambah lintas negara, global, atau internasional. Pada umumnya, arti globalisasi juga erat kaitannya dengan proses sesuatu hal yang mendunia. Hal tersebut berupa informasi, gaya hidup, pemikiran, budaya, hingga teknologi. Nah, dalam proses globalisasi ini tentu saja terdapat banyak hal yang menjadi faktor pendorongnya. Beberapa di antaranya dapat disebabkan oleh infrastruktur telekomunikasi, kemajuan transportasi, kemajuan teknologi, pertukaran kebudayaan, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tantangan globalisasi. Nah, tantangan nyata pada era globalisasi semakin kompleksnya berbagai bidang kehidupan karena adanya teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi yang membawa pengaruh terhadap berbagai nilai dan wawasan masyarakat internasional. Tantangan globalisasi yang mendasar dan akan dihadapi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sikap individualisme, yaitu munculnya kecenderungan mengutamakan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan bersama, memudarkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial, musyawarah mufakat, gotong royong, dan sebagainya. Yang kedua, apresiasi generasi muda, yaitu banyaknya generasi muda yang sudah melupakan para pejuang dan jati diri bangsanya dengan fenomena baru, yaitu lebih mengenal dan mengidolakan artis, bintang film, dan pemain sepak bola. Dan yang ketiga itu ada pandangan kritis terhadap ideologi negaranya, yaitu banyaknya masyarakat yang sudah acuh tak acuh terhadap ideologi atau falsafah negaranya. Mereka sudah tidak tertarik lagi untuk membahasnya, bahkan lebih cenderung bersifat kritis dan dalam operasionalnya dengan cara membanding-bandingkan dengan ideologi yang dianggap lebih baik. Dan yang keempat itu ada diversifikasi masyarakat, yaitu munculnya kelompok-kelompok masyarakat dengan profesi tertentu yang terus berkompetisi dalam berbagai bidang kehidupan guna mencapai tingkat kesejahteraan yang bertaraf internasional atau mengglobal. Dan yang kelima adalah keterbukaan yang lebih tinggi, yaitu tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang lebih mengedepankan pendekatan dialogis, demokratisasi, supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas. Dari tantangan yang tadi saya sudah jelaskan, di sini saya akan memberitahukan beberapa solusi dari tantangan tadi. Nah, yang pertama itu rasa toleransi. Dengan menumbuhkan rasa toleransi sejak dini, niscaya dapat menghambat proses disintegrasi ini. Karena melalui tahap toleransi kita bisa saling pengertian, menemukan titik tengah dari setiap permasalahan tersebut. Nah, yang kedua, menanamkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jiwa sebangsa dan setanah air dan rasa persaudaraan, perlunya menanamkan nilai Pancasila agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia.
Dan yang ketiga, meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi pemecah belahan dari ancaman luar. Kalau di awal saya tadi sudah menjelaskan tantangannya itu apa, dampak globalisasi kan. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan disintegrasi bangsa. Yang tadi saya beritahu kalau misalnya berita hoax ini dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa. Nah, disintegrasi bangsa itu apa sih? Nah, disintegrasi adalah ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, perpecahan. Jika integrasi menimbulkan dampak berupa konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Nah, kalau disintegrasi bangsa ini apa sih? Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatu paduan antara golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Nah, gejala disintegrasi merupakan sesuatu hal yang dapat terjadi di masyarakat. Jadi berita-berita tersebut tuh bisa memecah belahkan bangsa kita karena berita hoax. Nah, di sini tuh ada faktor pemicu disintegrasi. Nah, dari suatu penelitian dikutip nih, pluralisme masyarakat di Indonesia menjadi ganjalan bagi proses integrasi nasional. Permasalahan utama dalam proses integrasi masyarakat majemuk bukan terletak pada kemajemukan antara perbedaan faktor kebudayaan, tetapi pada faktor ekonomi dan politik. Sektor ekonomi dan politik ini lebih berpotensi besar menjadi pemicu berlangsungnya konflik dalam masyarakat majemuk, baik antar agama, suku bangsa, daerah, maupun antar golongan minoritas dan golongan mayoritas. Perbedaan kebudayaan di masyarakat Indonesia ini dapat menyebabkan disintegrasi bila tidak dikelola secara baik. Jadi kalau misalnya kita nggak ngelola berita itu secara baik, jadi kayak nggak milih-milih berita mana yang hoax, mana yang enggak, itu tuh bakal menjadikan disintegrasi banget. Sebagai generasi muda, kita tuh harus mengolah berita biar kita tuh nggak terserap berita-berita hoax tuh kan. Nah, apa aja sih pencegahan biar kita nggak bisa mendapatkan berita hoax? Tuh yang pertama, kembangkan rasa penasaran kita tuh setiap saat. Jangan langsung menyebarkan suatu berita tanpa mengecek kebenarannya. Justru dari rasa penasaran kita nih terbukti bahwa membuka pikiran lebih terbuka, jadi sehingga kita nggak buta hanya dengan satu ideologi saja. Jadi cari berita yang lain ini apakah benar sih gitu. Yang kedua, berhati-hatilah dengan judul yang provokatif. Seringkali berita hoax itu punya judul yang mengundang sensasi, seperti bersifat menghasut atau provokatif. Bahkan lebih ngerinya lagi, kadang isinya diambil dari media atau surat kabar resmi. Hanya saja sedikit diubah agar sesuai dengan persepsi atau dari pembuat hoax. Nah, untuk itu coba kita ambil sebuah berita surat kabar atau koran untuk memastikan kebenarannya. Bisa juga dengan mengeceknya dengan berselancar ke internet. Kamu bisa membaca media berita yang ada dengan kredibilitasnya, sudah pasti media mengecek kebenarannya sebelum disiarkan ke kalian. Nah, yang selanjutnya itu kita lihat dulu nih keaslian laman situsnya ini benar apa enggak sih. Kalau misalnya ini berita, nah yang selanjutnya itu perhatian keaslian foto. Bukti nyata itu foto ini benar apa enggak, apa cuma editan, kan biasanya juga ada seperti itu ya. Nah, itu beberapa pencegahan untuk berita hoax, karena di masa sekarang ini tantangan di Indonesia tuh yaitu berita hoax di mana-mana, apalagi kayak sekarang kan lagi baraknya pandemi COVID-19 ini, pasti banyak berita-berita hoax yang tersebar dimanapun itu. Jadi sebagai generasi milenial atau generasi anak muda, kita harus mengolah berita itu secara baik dan benar seperti itu. Mungkin segitu aja yang saya bisa jelaskan tentang identifikasi dan analisis perubahan di tantangan di masa sekarang yang menurut saya paling potensial mengganggu keutuhan wilayah dan persatuan bangsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.